Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Dukung channel ini agar tetap bisa upload konten. Caranya, beli merchandise di marketplace. Link di deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sharing internal audit dengan saya yang 9 tahun berkarir dan bersertifikat CIA. Setelah sebelumnya menetapkan kode etik internal audit, di episode ini akan dibahas bagaimana cara memilih siapa yang akan diaudit dalam 1 tahun periode audit. Masuk ke bagian P atau planning, langsung kita bahas 3 poin sekaligus, yaitu memilih siapa yang akan diaudit atau objek audit atau auditi. Internal audit diberi tugas utama oleh owner untuk mengaudit organisasi atau perusahaan setiap tahun, dan juga diberi sumber daya seperti waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain untuk melaksanakan tugas tersebut. Tapi umumnya, sumber daya tahunan tersebut sifatnya terbatas. Misalnya waktu hanya 1 tahun, tenaga hanya 1 orang, dan anggaran hanya 50 juta. Sehingga tidak mungkin untuk mengaudit seluruh bagian dari organisasi atau perusahaan dalam waktu setahun dan dengan sumber daya yang tadi. Sebagaimana diatur standar IAE, internal audit dapat melakukan sampling, yaitu memilih hanya beberapa bagian di organisasi atau perusahaan untuk diaudit atau jadi objek audit di tahun yang bersangkutan. Tapi cara memilihnya tidak boleh sembarangan, tidak boleh cap-cip-cup, berdasarkan emosi rasa suka atau benci, dendam masa lalu, sakit hati karena di PHP-in auditi yang bersangkutan, dan lain-lain. Kalau kata IIA, internal audit harus selalu menggunakan professional judgment dalam mengambil keputusan, berdasarkan data dan fakta yang telah dianalisa. Sehingga harus risk-based audit atau audit berbasis risiko, yaitu dengan melakukan analisa tingkat risiko dan dipilih bagian organisasi atau perusahaan yang masuk kategori berisiko tinggi untuk jadi auditi. Dan untuk konten ini, proses analisa risiko dan memilih sampling bagian organisasi atau perusahaan yang jadi auditi kita sebut Macro Risk Assessment atau MARA. MARA dibuat oleh audit head. Bisa didelegasikan ke auditor, tapi tetap pertanggungjawabannya melekat di audit head dan akan diperiksa serta disetujui oleh owner sebelum dilaksanakan. Untuk waktu pembuatannya, jika 1 tahun audit dari Januari sampai Desember, maka biasanya MARA dibuat 3 bulan sebelum tahun tersebut, yaitu bulan Oktober tahun sebelumnya. Lalu bagaimanakah proses pembuatan MARA atau Macro Risk Assessment? Ayo kita mulai. Pertama, kita tetapkan tujuan dari MARA. Di awal, tujuannya adalah memilih bagian dari organisasi atau perusahaan yang beresiko tinggi untuk jadi auditi. Sekarang kita perjelas dulu yang memiliki resiko tinggi itu seperti apa. Kita pakai konsep tujuan, risiko, dan kontrol yang pernah dijelaskan di episode pertama. Untuk yang belum nonton episode 1, bisa klik link di atas atau di deskripsi ya. Risiko tinggi adalah penghalang utama organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jadi, bagian organisasi atau perusahaan yang berisiko tinggi berarti yang berpotensi menjadi penghalang dalam mencapai tujuan. Sehingga harus diketahui apa saja tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan, agar bisa ditentukan seberapa jauh posisi organisasi atau perusahaan dari tujuan, dan bagian dalam organisasi mana yang membuatnya jadi menjauh. Dan tujuan dari MARA juga harus sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan, agar analisa penyimpangan pencapaian tujuan dan pemilihan bagian yang berpotensi jadi penyebabnya bisa jadi lebih tepat. Dan proses audit atas bagian terkait lebih terarah, menemukan kelemahan kontrol penyebab penyimpangan, dan merekomendasikan perbaikan supaya membantu mencapai tujuan. Setelah tujuan, kedua kita tetapkan audit universe. Udah kayak film Marvel aja ya, hehe. Tapi yang ini jauh lebih dulu loh. Audit universe adalah semua bagian yang ada dan bisa diaudit dalam organisasi atau perusahaan. Bagian dalam organisasi atau perusahaan tersebut bisa berupa divisi, fungsi, kantor pusat, kantor cabang, induk usaha, anak usaha, dan lain-lain. Seberapa luas audit universe tergantung lingkup kerja internal audit yang ditetapkan di piagam audit bersama dengan owner. Detail piagam audit ada di episode 4. Bisa lihat di link atas atau di deskripsi ya. Bisa satu grup yang isinya banyak perusahaan, internal auditnya di holding atau di induk perusahaan. Dan audit universe-nya adalah induk dan semua anak usaha, dengan semua divisi dan fungsi di dalamnya. Atau tiap anak usaha punya internal audit sendiri. Maka internal audit misalnya di anak usaha PTA, audit universe-nya semua divisi, fungsi, bagian, satuan yang ada di dalam PTA saja. Semakin besar ukuran organisasi atau perusahaan dan lingkup kerja internal audit yang ditetapkan oleh owner, maka semakin banyak pula audit universe yang bisa diidentifikasi. Secara umum dan yang akan digunakan dalam konten ini adalah penetapan audit universe berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban, yaitu melihat dari struktur organisasi dan bisa diidentifikasi audit universe berupa divisi-divisi berdasarkan fungsi masing-masing, yang tiap-tiap divisinya punya pimpinan manajer divisi.
Jika perusahaan memiliki cabang dan menggunakan struktur organisasi matriks, maka tiap kantor cabang punya pimpinan dan struktur sendiri. Sehingga kantor cabang bisa jadi audit universe sendiri, karena pertanggungjawabannya terpisah dan hubungan dengan divisi kantor pusat hanya untuk koordinasi. Jadi audit universe yang bisa diidentifikasi misalnya adalah divisi kantor pusat, penjualan, pemasaran, administrasi, keuangan, akuntansi, produksi, pembelian, SDM, IT, dan lain-lain, dan tiap kantor cabang per lokasi. Setelah menetapkan audit universe, selanjutnya proses ketiga adalah mengumpulkan informasi. Informasi yang dikumpulkan adalah semua data dan dokumen, formal maupun informal, yang nantinya bisa digunakan untuk analisa risiko. Contohnya seperti sumber informasi formal yang menjadi rangka utama dari MARA. Contohnya adalah struktur organisasi dan struktur grup perusahaan untuk melakukan pemetaan audit universe, biasanya dari divisi human resource. Laporan keuangan dan analisa pencapaian anggaran untuk mengetahui seberapa jauh melencengnya perusahaan dari tujuan yang ditetapkan secara keuangan, biasanya dari divisi finance accounting. Laporan operasional dan analisa manajemen untuk mengetahui seberapa jauh melencengnya program-program operasional perusahaan dari tujuan, biasanya dari corporate secretary. Biasanya juga laporan seperti itu dibahas di meeting mingguan atau bulanan Dewan Direksi dengan manajer-manajer divisi. Bisa juga minta minutes of meeting hasil pembahasannya. Dari tiga informasi tersebut, struktur organisasi, laporan keuangan dan analisa anggaran, laporan operasional dan analisa manajemen, bisa dianalisa dan mulai ditarik benang merah permasalahan. Tujuan perusahaan mana yang tidak tercapai, seberapa jauh melenceng, disebabkan oleh program-program apa yang tidak berjalan efektif, dan divisi mana yang bertanggung jawab. Tapi informasi tersebut tetap saja hanya jadi sebatas indikasi kelemahan kontrol, bukan hasil analisa final. Tetap internal audit harus melakukan verifikasi untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut. Tapi indikasi tersebut juga tidak serta-merta dibuang begitu saja, tapi dijadikan hipotesa awal masalah dari proses audit yang akan dilakukan selama setahun ke depan untuk proses pembuktian. Selain tiga informasi formal tadi, bisa juga ditambahkan informasi formal lain yang sekiranya bisa menguatkan analisa. Buat yang punya saran, bisa tulis di komentar ya. Selain informasi formal yang membentuk rangka utama MARA, kita juga perlu mengumpulkan informasi informal untuk memperkuatnya. Contohnya seperti 1. Masukan audit dari owner perusahaan. Bisa lisan atau tertulis, tapi umumnya wawancara lisan. Ini jadi data informal terpenting, karena pemikiran yang bersangkutan sangat mempengaruhi tujuan, resiko, dan kontrol perusahaan. 2. Masukan audit dari karyawan perusahaan, dari direktur, manajer, supervisor, staff, dan lain-lain. Bisa lisan atau tertulis juga, tapi umumnya lisan. Proses ini internal audit cukup pasif, biar karyawan yang lebih aktif. Info ini juga penting, tapi hati-hati dengan objektivitasnya, karena setiap orang punya kepentingan. Jadi, info ini butuh verifikasi lebih lanjut ke informasi formal yang dimiliki. Lebih baik jika disertakan bukti. 3. Informasi keluhan pelanggan, dari divisi customer service. Output final operasional perusahaan dari customer. Jadi bisa diketahui masalah apa yang mereka hadapi dan siapa kira-kira yang bertanggung jawab. Tapi juga hati-hati dengan objektivitas informasi ini. Perlu analisa dan verifikasi dokumen yang cukup mendalam, tapi tetap bisa dijadikan indikasi kelemahan kontrol. 4. Data whistleblower. Biasanya dari divisi HRD, yang berisi aduan pelanggaran etika perusahaan dan tuduhan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh pihak dalam organisasi. Biasanya pengirimnya tanpa nama. Data ini adalah yang paling harus diwaspadai. Jangan reaktif dan langsung dipercayai tuduhan yang masuk, tapi harus double check dengan bukti terkait juga, tapi tetap bisa jadi bagian dari indikasi. 5. Masukan dari stakeholder, seperti dari supplier, pemerintah, warga, dan lain-lain. Tidak wajib mencari karena sulitnya mendapat data ini, tapi jika bisa dapat, misalnya dari corporate secretary, lebih bagus lagi. 6. Masukan dari external audit. Biasanya saat rapat koordinasi dengan komite audit, untuk pembagian lingkup audit masing-masing, dan indikasi kelemahan kontrol dari laporan manajemen mereka. Selain 6 informasi informal tadi, bisa juga ditambahkan informasi informal lain yang sekiranya bisa menguatkan analisa. Buat yang punya saran, bisa tulis di komentar ya. Lalu, 6 informasi informal tadi diambil intisarinya, dan dipetakan ketiga informasi formal yang jadi rangka utama MARA, untuk memperkuat atau menyesuaikan hipotesa awal masalah yang dibuat sebelumnya. Sehingga indikasi-indikasi kelemahan kontrol semakin mengerucut, dan hipotesa awal masalah untuk proses audit yang akan dilakukan untuk pembuktiannya menjadi semakin jelas arahnya. Setelah informasi terkumpul, masuk ke tahap keempat dan terakhir yaitu penilaian resiko. Yaitu memberi poin resiko dari tiap cabang, divisi, anak usaha dari audit universe menggunakan informasi formal dan informal yang telah dikumpulkan. Yang nantinya yang memiliki poin resiko tertinggilah yang akan terpilih sebagai yang beruntung di audit atau jadi objek audit atau auditi selama 1 tahun ke depan.
Misalnya, perusahaan yang diaudit adalah perusahaan dengan struktur organisasi kantor pusat di Jakarta dan kantor cabang di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia, dengan pusat pertanggungjawaban masing-masing. Tiap kantor cabang punya kepala cabang secara struktur langsung di bawah direktur utama, dan hanya secara fungsional berkoordinasi dengan direktur dan divisi-divisi operasional di kantor pusat. Dan divisi kantor pusatnya dibagi-bagi sesuai fungsi, misalnya produksi, gudang, purchasing, keuangan, akuntansi, HR, GA, administrasi, penjualan, dan juga mempunyai manajer divisi masing-masing. Jadi, kita bagi dua penilaian resikonya, yaitu untuk pemilihan cabang dan pemilihan divisi kantor pusat. Kita mulai dengan pemilihan kantor cabang, supaya indikasi kelemahan kontrol di tahap pengumpulan informasi tadi bisa terverifikasi dari tingkat yang paling dasar atau fundamental, dan kesimpulan lebih valid. Barulah nanti hasil verifikasi dasar di kantor cabang dibawa ke divisi kantor pusat untuk verifikasi final, sehingga bisa menghasilkan kesimpulan audit yang tepat. Penilaian risiko, baik pemilihan cabang atau divisi kantor pusat, agar lebih mudah sebaiknya dibuat dalam bentuk matriks atau tabel. Matriks untuk proses penilaian risiko cabang diisi dengan kolom 1 Audit Universe, yaitu nama tiap kantor cabang yang dimiliki, supaya bisa dibedakan cabang satu dengan yang lain. Kolom 2 adalah indikator-indikator risiko yang akan dinilai, dan ini harus sesuai dengan tujuan dan kebijakan risiko perusahaan. Tapi biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu indikator risiko keuangan atau kuantitatif sebagai yang utama, dan indikator non-keuangan atau kualitatif sebagai pelengkap. Indikator risiko keuangan berasal dari data formal. Contohnya, pencapaian laba rugi terhadap anggaran dalam persentase, seperti pencapaian penjualan, laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Bisa juga ditambah pencapaian dalam neraca terhadap anggaran sebagai pendukung, misalnya pencapaian sisa piutang, sisa persediaan, aset tetap, dan sisa utang atau kewajiban, atau rasio keuangan yang lain. Untuk indikator non-keuangan, biasanya dari informasi informal yang didapat, berupa profil informasi cabang yang bisa dinilai risikonya. Contoh, tanggal terakhir audit, nilai terakhir audit, pernah terjadi fraud atau tidak, masuk dalam saran audit owner dan karyawan, daftar komplain pelanggan, aduan fraud whistleblower, atau profil lain, misalnya limit penjualan kredit yang bisa di-approve oleh kepala cabang, dan lain-lain. Indikator risiko ini jumlahnya bebas dan jenisnya pun bebas, disesuaikan dengan kebijakan organisasi dan judgement internal audit. Untuk contoh agar sederhana, kita pakai 3 indikator saja, 2 kuantitatif dan 1 kualitatif. Sekali lagi ditekankan, penentuan indikator risiko disesuaikan dengan kebijakan perusahaan, judgement internal audit, dan hipotesa awal masalah saat pengumpulan informasi juga bisa dipertimbangkan. Lalu kolom 3 adalah bobot risiko dari kolom 2 indikator risiko, yang menunjukkan prioritas risiko yang digunakan dalam penilaian ini. Harus sesuai dengan kebijakan perusahaan dan judgement internal audit juga. Tiap indikator risiko diberi bobot persentase di bawah 100%, yang jika ditotal semuanya maka nilainya harus pas 100%. Semakin besar persentasenya, maka indikator risiko tersebut diberi prioritas lebih dalam proses penilaian risiko. Misal yang dipakai dalam MARA cuma 3 indikator, yaitu pencapaian penjualan, pencapaian laba bersih, dan rating audit terakhir. Maka kita bagi 100% ke 3 indikator tersebut. Misal, bobot pencapaian penjualan 30%, pencapaian laba bersih 45%, dan rating audit terakhir 25%. Hal tersebut menunjukkan pencapaian laba bersih jadi indikator utama dalam penilaian risiko, karena berbobot terbesar yaitu 45%. Dibanding pencapaian penjualan yang hanya 30%, apalagi rating audit terakhir yang hanya 25%. Dan pemberian bobot risiko untuk tiap indikator tersebut harus sesuai dengan kebijakan perusahaan, judgement internal audit, dan hipotesa awal masalah saat pengumpulan informasi. Lalu kolom 4 adalah poin risiko, dari kolom 2 indikator risiko. Nilainya bebas tapi berdasar, tergantung tujuan dan kebijakan risiko perusahaan masing-masing, serta judgement profesional internal audit. Misal indikator keuangan pencapaian penjualan, jika lebih dari 100% target dapat nilai poin risiko 1. Jika pas 100%, poinnya 2. Jika 75-99%, poinnya 3. Jika 50-74%, poinnya 4. Dan jika di bawah 49%, poinnya 5. Dengan dasar pemikiran, jika pencapaian persen target penjualan semakin rendah, maka poin risiko akan semakin besar, karena risiko kekurangan dana operasional perusahaan juga semakin besar. Tapi poin 1-5 tadi sebaiknya dibuat dalam bentuk persentase supaya diketahui limitnya, yaitu semua angka dibagi angka tertingginya yaitu 5 lalu dikali 100%. Dan menjadi lebih dari 100% target sama dengan poin 20%, jika pas 100% sama dengan poin 40%, jika 75-99% poin 60%, jika 50-74% poin 80%, jika di bawah 49% poin 100%. Poin risiko lebih baik persentase supaya langsung tahu berapa batas atas dari tiap poin. Misalnya,
Poin 2 lawan poin 40%. Poin 2 tidak langsung ketahuan batas atasnya berapa. Jika 40%, langsung tahu nilainya 40 dan batas atasnya 100. Dan beri poin resiko untuk tiap indikator resiko dengan kriteria penilaian masing-masing, disesuaikan dengan jenis indikator. Selain itu, kebijakan tujuan dan resiko perusahaan, judgement internal audit, serta hipotesa awal masalah saat pengumpulan informasi juga bisa dipertimbangkan dalam memberi poin. Lalu kolom 5 adalah poin berbobot resiko, yaitu perkalian antara kolom 3 bobot resiko dengan kolom 4 poin resiko untuk masing-masing indikator. Jangan dikalikan silang bobot dan poin lintas indikator ya. Lalu kolom 6 total poin resiko, yaitu penjumlahan kolom 5 poin berbobot resiko untuk tiap indikator resiko per cabang, sehingga didapatkan total poin resiko untuk masing-masing cabang. Dan tinggal diurutkan total poin resiko tiap cabang, didapatkan cabang dengan poin resiko tertinggi sampai terendah. Tinggal dipilih 5 atau 10 atau 15 besar untuk diaudit, sesuai kemampuan internal audit. Setelah pemilihan cabang, selanjutnya adalah pemilihan divisi kantor pusat. Pada dasarnya, prosesnya sama, yaitu satu audit universe menulis semua divisi yang ada di kantor pusat, lalu menetapkan 2 indikator resiko yang akan digunakan, 3 bobot resiko atas tiap indikator, 4 poin atas tiap informasi pada indikator resiko, 5 poin berbobot resiko perkalian 3 dan 4, dan 6 total poin resiko. Sama juga diurutkan total poin kolom 6 didapatkan divisi dengan poin resiko tertinggi sampai terendah. Tinggal dipilih 1, 3, atau 5 besar untuk diaudit, sesuai kemampuan internal audit. Tapi ada perbedaan mendasar dengan pemilihan cabang, khususnya kolom 2 yaitu indikator resiko yang dipergunakan dalam pemilihan divisi kantor pusat, karena perbedaan sifatnya antara cabang dan divisi. Untuk cabang, karakteristik cabang satu dengan cabang yang lain hampir sama atau homogen. Misal, aktivitasnya sama, membeli bahan baku, memproduksi, menjual barang, dan lain-lain bersifat substitutif. Sehingga indikator resiko yang digunakan bisa lebih mudah ditentukan. Karena kriteria KPI atau target dari tiap cabang juga sama, mungkin hanya berbeda lokasi yang bersangkutan, dan nilai dari tiap KPI atau targetnya. Sedangkan divisi kantor pusat berbeda sifat dan karakteristiknya satu sama lain, karena tiap divisi melakukan aktivitas dan fungsi yang berlainan satu dengan yang lain, bersifat lebih komplementer. Misalnya divisi produksi beda tugas dengan divisi gudang, procurement, finance, accounting, HR, IT, GA, sales, marketing, admin, dan lain-lain. Dan KPI atau target tiap divisi, baik kriteria maupun nilainya, sudah pasti berbeda. Sehingga indikator resikonya menjadi lebih kompleks dan sulit untuk diidentifikasi, dan biasanya yang ditetapkan menjadi lebih sedikit dibanding indikator resiko pemilihan cabang. Contoh indikator pemilihan divisi seperti nilai anggaran biaya divisi, persen pencapaian anggaran biaya divisi, status divisi, core business atau supporting, masuk cash conversion cycle atau tidak, jumlah divisi yang dihandle per direktur, dan indikator resiko lainnya, yang umumnya lebih banyak bersifat kualitatif dibanding kuantitatif, karena perbedaan kriteria KPI antar divisi. Bisa juga pakai indikator cabang seperti tanggal terakhir audit, nilai audit, pernah fraud atau tidak, masuk saran audit owner dan karyawan, daftar komplain pelanggan, aduan fraud whistleblower, dan lain-lain. Dan lebih baik lagi, jika hasil audit cabang dari pemilihan cabang sebelumnya dimasukkan sebagai indikator pemilihan divisi, agar penilaian risiko dan pemilihan divisinya menjadi lebih tajam dan akurat. Tapi resikonya pemilihan divisi kantor pusat tertunda sekitar 6 bulan. Setelah setengah periode audit berjalan, dan hasil audit cabang terpilih didapatkan, tapi harus sepersetujuan owner jika mau begitu. Pokoknya, indikator risiko bebas disesuaikan, ditambah atau dikurangi sesuai perspektif risiko perusahaan dan judgement internal audit, tapi tetap harus apple to apple, yaitu bisa diterapkan dinilai di tiap divisi. Lalu proses pembobotan, penilaian, perkalian, total poin, dan pemilihan dilakukan dengan proses dan pertimbangan yang sama dengan pemilihan cabang. Dan selesailah marah. Dan didapatkanlah sampel cabang dan divisi kantor pusat dengan nilai risiko tertinggi yang akan diaudit di periode audit, dan selanjutnya akan diproses ke pembuatan rencana audit. Pada dasarnya, proses pemilihan sampel cabang atau divisi yang akan diaudit dengan risiko tinggi bisa dianalogikan seperti memotong kue Black Forest. Ketahuan deh tuanya, hehe. Potongan kue harus memiliki semua komponen yang dimiliki kue besarnya. Harus ada cake, selai lapisan, selai olesan, coklat tabur, whipped cream, dan cherry. Barulah kita bisa bilang enak setelah semua komponen tersebut di potongan kue dicoba. Tidak mungkin kita bilang kuenya enak jika cuma mencoba buah cerinya saja. Jika dianalogi ke internal audit, maka kue Black Forest adalah permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Potongan kue kecil adalah sampel dari audit yang harus mencakup semua komponen dari masalah dalam organisasi, dari bagian terbesar sampai terkecil.
Dan setelah mencoba potongan atau mengaudit semua sampel auditi, barulah bisa kita simpulkan apa penyebab masalah organisasi, dan bisa memformulasikan apa rekomendasi untuk perbaikannya. Tidak bisa hanya mengaudit bagian terkecil dari potongan tadi lalu menyimpulkan masalahnya apa, tapi harus mencoba semua potongannya atau mengaudit semua bagian terbesarnya. Tapi kadang audit punya banyak tantangan, sehingga waktu menjadi terbatas. Maka boleh mengecilkan lagi potongan kuenya, tapi tetap harus mengambil bagian yang menjadi mayoritas dari kue. Misalnya kita ambil cake-nya saja, yang menjadi bagian mayoritas, sekitar 70% dari kue. Kita korbankan selai, coklat, cherry, yang bisa dibilang sebagai pelengkap. Tapi jika waktu cukup, sebaiknya diambil semua ya. Dan setelah Mara selesai dan menghasilkan sampel cabang dan divisi yang akan diaudit, maka proses selanjutnya adalah pemeriksaan dan persetujuan Mara oleh owner. Setelah selesai, maka Mara siap dibawa untuk ke proses selanjutnya, yaitu penyusunan rencana audit tahunan. Tapi, setelah Mara selesai, terkadang ada permintaan audit khusus dari manajemen kepada internal audit. Bagaimana menyikapinya? Permintaan audit khusus ini berbeda dengan masukan untuk audit dari owner dan karyawan saat pengumpulan informasi di awal, karena biasanya sifatnya urgent dan mengerucut ke permasalahan yang bersifat final. Permintaan audit khusus contohnya seperti audit cabang, audit divisi tertentu, audit kasus atau transaksi tertentu, atau bisa juga investigasi fraud. Dan permintaan audit khusus tersebut, siapapun yang meminta tidak bisa langsung diterima, bahkan owner sekalipun, karena tetap harus dianalisa tingkat risikonya terlebih dahulu. Cukup dibandingkan permintaan audit khusus dengan Mara yang dibuat dalam membuat sampel cabang dan divisi yang akan diaudit. Jika sesuai dan sumber daya internal audit mencukupi, tenaga, waktu, biaya, dan lain-lain, maka bisa ditambahkan ke dalam sampel cabang dan divisi yang akan diaudit. Tapi jika tidak sesuai, maka bisa ditolak, karena prioritas utama adalah analisa risiko yang telah dibuat dalam Mara. Dan setiap penerimaan atau penolakan permintaan audit khusus karena merubah hasil dari Mara, maka harus diperiksa dan disetujui juga oleh owner. Dan perlu diingat, berbeda dengan dokumen internal audit sebelumnya seperti piagam SOP dan kode etik, Mara ini sifatnya rahasia atau konfidensial, hanya boleh diketahui oleh internal audit dan owner. Pembuatan SOP dan kode etik bisa lihat di link atas atau di deskripsi. Sosialisasi kepada manajemen hanya sebatas hasil dari Mara saja, yaitu sampel cabang dan divisi yang akan diaudit. Detail penilaian risiko tetap dirahasiakan sebagai privilege internal audit dan owner. Dan demikianlah episode pemilihan auditi atau objek audit atau siapa yang akan diaudit kali ini. Terima kasih sudah menonton. Untuk lihat episode sebelumnya bisa lihat di playlist internal audit. Apabila ada yang kurang lengkap, kurang tepat, atau ada yang mau ditanya, bisa tulis di komen ya. Ayo kita diskusi. Jangan lupa like dan share konten ini dan subscribe channelnya ya. Sampai jumpa insya Allah di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.